Menjaga kelestarian ekosistem merupakan keharusan bagi kita semua. Salah satu hal yang penting untuk dijaga adalah kelestarian lingkungan kita sendiri. Kita bisa memulainya dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia dan menggantinya dengan pupuk hayati, seperti pupuk BN-Over berikut ini. Sudah bukan zamannya lagi menggunakan produk kimia dalam jumlah banyak untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Hal ini dibuktikan dengan makin banyaknya gerakan pertanian organik dan gerakan hidup sehat. Tentu bukan hal yang mudah untuk merubah kebiasaan menanam masyarakat yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Sejumlah solusi ditawarkan untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah penggunaan pupuk hayati untuk menggantikan pupuk kimia. Pupuk hayati merupakan pupuk yang ramah lingkungan. Sesuai dengan namanya, kandungan utamanya adalah mikroorganisme yang terdiri dari bakteri maupun cendawan. Tentu, bukan sembarang mikroorganisme yang digunakan. Bakteri maupun cendawan tersebut merupakan mikroorganisme yang baik bagi tanaman, yang tentunya harus melalui tahapan seleksi terlebih dahulu. Seperti pupuk BN-Over yang tengah dikembangkan di Departemen Biologi Institut Pertanian Bogor. Pupuk hayati ini merupakan hasil seleksi dari galur-galur yang telah melalui berbagai uji, baik di laboratorium maupun di lapangan. Selain itu, kualitasnya selalu dijaga melalui pemeliharaan produk di IPB Culture Collection. Lalu mikroorganisme apa saja yang terkandung dalam pupuk BN-Over? Terdapat beberapa bakteri dan cendawan yang bersinergi di sini, yaitu bakteri Azotobacter, Azospirillum yang berperan dalam membantu tanaman mendapatkan nitrogen. Selanjutnya, kelompok genus Bacillus, Pseudomonas, Penicillium, dan Aspergillus berkontribusi dalam membantu meningkatkan ketersediaan fosfat dan kalium bagi tanaman. Sebagian dari mikroorganisme tersebut juga ada yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan zat pemacu pertumbuhan tanaman dan dapat menekan serangan penyakit. Kombinasi yang baik dan sinergi antara kelompok-kelompok mikroorganisme tersebut akan menghasilkan pupuk hayati yang berkualitas tinggi, sehingga mampu memacu pertumbuhan dan produksi tanaman. Cara pembuatan pupuk BN-Over adalah sebagai berikut. Isolat bakteri yang akan digunakan terlebih dahulu diremajakan, kemudian diinokulasi ke dalam media cair dan diinkubasi dengan mesin penggoyang selama 24 jam untuk Bacillus, Pseudomonas, dan Azospirillum, dan 48 jam untuk Azotobacter, sampai jumlah selnya menjadi 10⁸ sel per mililiter. Biarkan difilter menggunakan vakum filter untuk memisahkan bakteri dengan media sehingga dihasilkan pasta bakteri. Sebanyak 50 ml pasta bakteri dimasukkan ke dalam 1 kg gambut steril. Hasil kerjasama dari berbagai mikroorganisme ini mampu meningkatkan kesuburan tanah, khususnya di lahan marginal, sehingga mampu meningkatkan produksi. Pupuk hayati dapat diaplikasikan bersama-sama dengan pupuk organik sehingga menghasilkan kualitas dan efektivitas pupuk organik, membantu pengendalian hama penyakit, dan mampu menekan kebutuhan pupuk kimia hingga 50% pada musim tanam pertama, sehingga sangat aman bagi lingkungan. Sudah tahukah petani dengan pupuk hayati yang satu ini? Berbagai upaya telah ditempuh untuk mengenalkan pupuk hayati kepada petani. Salah satunya adalah dengan melibatkan petani dalam aplikasi pupuk hayati, seperti pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, hingga pemanenan. Dengan harapan, petani melihat sendiri hasil kinerja dari pupuk BN-Over. Kemudian,
tertarik dan mau menerapkannya di lahan pertaniannya. Pupuk BNO Fair ini sebetulnya diawali dari proses eksplorasi di 10 kabupaten di Pulau Jawa yang sentra padi. Kemudian setelah diperoleh diisolasi mikrobanya, kemudian dicari sifat-sifat yang spesifik, yaitu sifat pengikat nitrogen atau fiksasi nitrogen, kemudian pelarut fosfat, mikroba yang pelarut fosfat, dan yang terakhir yang sampai sekarang kami kembangkan adalah mikroba yang menghasilkan zat pemacu pertumbuhan. Nah, sekarang sudah diperoleh 7 macam isolat yang siap diaplikasikan di dalam bentuk pupuk hayati. Aplikasi diawali dengan membuat kompos dulu, di mana kompos itu merupakan campuran antara serasah yang ditemukan di daerah setempat, bisa berasal dari jerami, bisa dari sisa panen jagung, bisa dari serasah bambu, kemudian dicampur dengan pupuk kandang, dikomposkan dalam waktu 2 minggu, kira-kira itu setengah jadi. Nah, pada saat setengah jadi baru diaplikasi pupuk hayati yang sudah dibuat di dalam laboratorium, kemudian diperam, setelah dicampur rata, diperam 2 minggu lagi siap diaplikasi ke tanah perkebunan atau sawah. Beginilah cara mengaplikasikan pupuk hayati di lahan pertanian. Pupuk hayati diaplikasikan pada proses pembuatan pupuk organik atau kompos. Pupuk hayati dicampurkan secara merata pada saat kompos setengah jadi. Kemudian dibiarkan beberapa waktu hingga menjadi kompos matang. Kompos matang yang telah mengandung pupuk hayati siap diaplikasikan di lahan pertanian sesaat sebelum tanam. Pupuk hayati BNO Fair telah mengajarkan kita, yaitu bila kita peduli terhadap alam, maka alam pun akan memberikan yang terbaik untuk kita.